Halo semuanya, pada video kali ini saya mau mereview serum wajah dari Scarlett Whitening. Jadi sebelumnya saya udah pernah nyoba review body care dari Scarlett, dan kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa cek linknya di sini. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Jadi sebenarnya saya itu nggak ada masalah yang serius ya untuk kulit wajah, baik itu jerawat maupun bekas-bekas jerawat ya seperti flek-flek hitam. Tapi saya lihat nih banyak banget yang lagi nge-review dan nyobain serum wajah dari Scarlett Whitening ini. Udah saya lihat juga itu banyak yang misalkan yang jerawatan setelah menggunakan serum ini itu jerawatnya berkurang, dan juga ada yang yang wajahnya itu bekas jerawat atau kayak ada flek gitu setelah menggunakan serum ini juga itu semakin memudar. Nah makanya teman-teman saya pun tertarik untuk nyobain serum wajah ini, dan kayaknya menarik juga nih untuk di share. Jadi untuk serum wajah dari Scarlett Whitening ini ada dua jenis ya, seperti ini boxnya. Yang pertama itu ada Brightly Ever After Serum, ini yang berfungsi untuk mencerahkan wajah. Lalu yang kedua itu ada Acne Serum, ini tuh berguna untuk kulit wajah yang jerawatan. Nah karena wajah saya itu nggak jerawatan, jadi di sini itu ini untuk jaga-jaga ya. Jadi teman-teman untuk yang Brightly Ever After Serum ini udah saya coba pakai kurang lebih selama 2 minggu. Dan setelah pemakaian kurang lebih 2 minggu, untuk hasilnya tuh udah kelihatan di kulit saya teman-teman, dan emang bagus. Untuk saya sendiri tuh banyak komedo ya di bagian hidung sama bagian di bawah bibir sini. Setelah 2 minggu pemakaian serum ini, komedo saya tuh berkurang. Lalu untuk di area sini tuh biasanya kan kayak pori-porinya tuh agak gede ya teman-teman. Setelah pemakaian ini juga tuh pori-porinya mengecil. Nah selain itu wajah saya juga tuh kayak lebih cerah dan gak kusam. Dan yang terakhir yang saya suka banget juga teman-teman, setelah pemakaian ya kulit wajah tuh jadi lebih halus. Dan di sini saya bakal tunjukin gimana saya make serum yang Brightly Ever After ini. Jadi sebelum ke cara pemakaian teman-teman, di sini saya mau nunjukin packagingnya dulu ya. Jadi untuk yang Acne Serum itu seperti ini, boxnya berwarna ungu. Untuk boxnya sendiri itu informasinya lengkap ya, cukup lengkap, dari cara pemakaian, ingredients, tanggal expired, bisa digunakan pagi maupun malam hari, seperti itu ya teman-teman. Dan dikemas dalam botol seperti ini juga. Botol ini ukurannya 15 ml ya teman-teman. Lalu untuk tutupannya seperti ini, berbentuk pipet ya teman-teman, jadi ini memudahkan waktu pemakaian. Nah untuk pipetnya ini selain memudahkan dalam pemakaian, ini juga membantu ini ya teman-teman, yang misalnya kita mau gunain di wajah, kita nggak harus taruh di tangan ya, karena kalau kita taruh di tangan dulu malah sayang, serumnya tuh malah meresap di tangan seperti itu. Jadi lebih irit juga sih ya, kayak kita tinggal pakai gitu. Oke, jadi ini untuk yang Acne Serum nih teman-teman, warna ungu. Oh ya, kalau dalam boxnya tuh ada seperti ini juga, dikemas seperti ini teman-teman ya. Di dalamnya seperti ini. Tadi udah saya jelasin juga kalau yang Acne Serum ini saya belum cobain, tapi ini untuk jaga-jaga ya, karena saat ini saya nggak sedang berjerawat. Oke, kita lanjut ke ini ya, Brightly Ever After Serum. Di sini kotaknya tuh berwarna pink. Terus informasinya juga sama, lengkap ya teman-teman, dari ingredients, cara pemakaian, tanggal expirednya. Lalu untuk botolnya pun sama, 15 ml. Pipetnya juga sama ya teman-teman. Lalu yang paling penting untuk kedua serum ini, itu udah ada sertifikat BPOM-nya. Jadi ini emang aman untuk digunakan. Oke teman-teman, tadi udah ya untuk packagingnya seperti apa, cukup menarik, warnanya itu sesuai kandungannya. Dan sekarang saya bakal nunjukin gimana cara saya make serum yang Brightly Ever After-nya. Jadi di sini saya menggunakan Brightly Ever After Serum. Di sini teksturnya tuh cukup kental ya, dan juga saya menggunakan 2-3 tetes di wajah.
Namun itu semua tergantung kebutuhan wajah juga ya. Mungkin ada yang menggunakan bisa lebih dari 2 atau 3 tetes ya. Waktu diaplikasikan di wajah, serum ini tidak lengket dan cepet banget ngeresapnya. Dan untuk aromanya itu setelah kita aplikasikan di wajah, aromanya itu langsung hilang. Dan untuk serum dari Scarlett ini tidak mengandung parfum, jadi aromanya pun sesuai dengan aroma yang terkandung di dalam serum ini. Oke teman-teman, jadi itu dia ya cara saya memakai Brightly After Serum. Jadi emang simple cara menggunakannya. Lalu untuk aromanya tadi udah saya jelasin juga ya, kalau aromanya tuh begitu kita aplikasikan serumnya di wajah, itu aromanya langsung hilang. Untuk aromanya itu menurut saya agak terasa ya, tapi tidak mengganggu. Oke teman-teman, untuk penggunaan serum wajahnya, selain dikondisikan dengan kebutuhan wajah, ada yang menggunakan 2-3 ataupun ada mungkin yang menggunakan 5 tetes ya, itu tergantung kebutuhan wajah. Saya juga menggunakan di leher, itu supaya warna kulit wajah dan kulit leher itu sama, jadi nggak yang poleng ya, misalnya mukanya putih lehernya hitam seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita lihat cara pemakaiannya, sekarang kita lihat kandungan dan manfaatnya. Jadi yang tadi saya gunakan itu Brightly Ever After Serum, maka sekarang kita lihat kandungan dan manfaat dari Brightly Ever After Serum. Jadi untuk yang Brightly Ever After Serum ini itu terdapat kandungan glutathione, phytowatening, dan juga vitamin C, dimana ketiga ingredients ini tuh berfungsi untuk mencerahkan kulit. Nah selain itu untuk glutathione juga itu bisa yang melembabkan kulit dan menjaga elastisitas kulit. Lalu selanjutnya ada niacinamide, ini berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah, melembabkan, serta menyamarkan noda hitam. Jadi emang bagus ya untuk kulit, untuk mencerahkan kulit. Nah selanjutnya ada lavender water atau air lavender yang berfungsi untuk melembabkan dan juga menenangkan kulit. Jadi itu dia kandungan dan manfaat untuk Brightly Ever After Serum. Jadi menurut saya ini cocok banget nih digunakan ketika misalnya kita habis jerawatan, terus ada bekas-bekas jerawat. Kalau kita menggunakan ini, jadi bekas jerawat itu bisa memudar. Nah selain memudarkan, ini juga kan menjaga elastisitas kulit, bisa melembabkan kulit, dan juga bisa sebagai anti radikal bebas. Jadi kayak kulit kita itu tetap sehat. Oke teman-teman, selanjutnya yang acne serum ya. Untuk acne serum itu teksturnya itu kayak lebih cair dari yang Brightly Ever After serumnya, jadi dia lebih cair gitu. Untuk yang Brightly Ever After serum itu lebih kental seperti ini. Untuk aromanya sama ya teman-teman, dua-duanya tidak menggunakan parfum, jadi memang aromanya tuh sesuai dengan kandungan di dalamnya. Oke, kita langsung aja kandungan dan manfaat dari acne serum ini. Jadi kandungan dari acne serum ini ada tea tree water. Jadi ini tuh berfungsi sebagai anti-inflamasi. Jadi bisa sebagai anti peradangan ya, misalkan lagi jerawatan. Jadi ini berfungsi sebagai anti peradangan. Jadi kayak jerawatnya tuh nggak makin banyak gitu. Lalu di sini selanjutnya itu ada Jeju Centella asiatica. Jadi ini berfungsi untuk menenangkan kulit. Lalu selanjutnya tuh ada vitamin C. Udah pasti ya teman-teman tahu vitamin C itu berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah. Lalu satu kandungan lagi yang menurut saya penting juga teman-teman, ini itu mengandung salicylic acid. Jadi ini berfungsi untuk mengeringkan luka-luka. Kan kalau jerawatan tuh kadang kan kayak luka gitu ya teman-teman. Lalu selain untuk mengeringkan luka-luka atau bekas luka karena jerawat, ini juga berfungsi untuk membersihkan pori-pori dari kotoran. Karena kotoran-kotoran yang menempel di kulit itu bisa menyebabkan jerawat. Nah, jadi penting banget ya dibersihkan pori-porinya. Lalu selanjutnya ada licorice extract. Ini tuh berfungsi untuk menutrisi kulit karena mengandung vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan kulit. Selain itu juga licorice extract ini melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Oke teman-teman, jadi demikian ya review saya mengenai dua serum dari Scarlett ini. Ada yang untuk mencerahkan kulit wajah dan juga ada yang
untuk kulit yang berjerawat. Jadi kalau teman-teman yang mungkin punya masalah dengan jerawat, bisa menggunakan yang acne serum ini. Lalu kalau misalnya teman-teman mau yang kulitnya normal ataupun mungkin yang jerawatnya udah hilang dan mau menghilangkan atau menyamarkan bekas jerawatnya, bisa menggunakan yang Brightly Ever After Serum ini. Nah, yang paling penting juga ya teman-teman, dalam pemilihan serum wajah itu harus sesuai atau harus dicocokkan juga dengan kulit ya teman-teman, cocok atau enggak seperti itu. Jadi sebelum misalnya menggunakan, teman-teman itu bisa nyoba dulu sedikit gitu ya di area kulitnya. Kalau emang cocok bisa terus digunakan ya, kalau nggak cocok mungkin harus nyari yang lainnya. Nah, untuk saya sendiri setelah pemakaian kurang lebih 2 minggu nggak ada masalah ya, saya cocok-cocok aja untuk serum ini. Dan untuk harganya ya teman-teman, untuk harga masing-masing serum, satu botol ini harganya 75.000. Kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa ngunjungin link yang saya cantumin di description box. Lalu tadi saya lupa juga ya nyebutin teman-teman, kalau kedua serum ini bisa digunakan pagi maupun malam hari. Jadi udah ada ya keterangan di boxnya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi referensi juga ya bagi teman-teman mungkin yang lagi nyari serum wajah. Jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa klik like ya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa juga di-share di sosmed teman-teman. Dan kalau teman-teman mau menambahkan, mau sharing, mau bertanya, ataupun mau memberi saran, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga ya, supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!